Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, senantiasa kita berusaha mensyukuri segala yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan-kemudahan untuk senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk dapat beramal solih di dalam rangka menambah kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini seperti yang sudah kami sampaikan di kajian terakhir, bahwasanya kita akan membahas terkait sulitnya menjaga pahala amal kita. Pada terakhir kajian di hari Rabu, kita sudah membahas terkait bagaimana perjuangan kita untuk bisa menjalankan amal-amal solih sangat berat. Untuk bisa kita istiqomah menjalankan ibadah itu berat. Untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya itu berat. Akan tetapi lebih berat lagi adalah menjaga amal-amal kita, karena tidak ada jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya ibadah-ibadah kita itu akan sampai, akan bermanfaat kepada kita semuanya besok di hari akhirat. Jamaah rahimakumullah, pada saat-saat sekarang ini sangat sulit ya bagi kita untuk beribadah kepada Allah dengan istiqamah, karena gangguannya untuk urusan dunia sangat-sangatlah banyak. Kita mau mengerjakan amal soleh, akan tetapi godaannya adalah sangat banyak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, al-ngibadatu fil harji kahijrati ilayya. Itu sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda yang artinya bahwasanya beribadah di musim fitnah. Musim fitnah artinya musim banyak yang gangguan, seperti kita sekarang. Ya, musimnya banyak sekali gangguan. Banyak sekali hal-hal yang menyibukkan. Apa kata Rasulullah? Kahijrati ilayya, itu seperti hijrah kepadaku. Beribadah di musim fitnah, beribadah di mana godaan-godaan dunia sangat banyak, kata Rasulullah, seperti orang yang hijrah kepadaku. Membutuhkan tekad yang kuat, membutuhkan semangat yang luar biasa untuk bisa menyempatkan waktu, menghilangkan semua gangguan untuk bisa beribadah. Untuk bisa berpuasa dengan tuma'nina, ya kalau mungkin panjenengan di rumah saja tidak banyak godaannya. Tapi misalnya panjenengan sebagai seorang pedagang, ya dalam keadaan berpuasa maring pasar,
Ini butuh ujian yang luar biasa. Gini Ramadan. Iya bapak-bapak yang suka ke pasar atau ibu-ibu. Ya, ini gambarannya. Kita beribadah di masa fitnah. Di mana banyak orang-orang Islam yang mereka tidak menghormati agamanya sendiri. Sehingga sangat berat. Orang-orang yang mengkaji misalnya ya, orang-orang yang rajin ke masjid bahkan tercela seolah-olah tidak ngetren. Ini ya zaman-zaman sekarang ini seperti itu. Anak-anak muda tidak menjadikan kajian, tidak menjadikan beribadah itu sebagai sesuatu yang disukai. Lebih suka mereka adalah bermain-main dengan handphone misalnya. Ini semuanya menggambarkan zaman fitnah. Ya. Dan kita alhamdulillah di zaman yang sekarang ini kita masih bisa istiqomah. Dan ini sangat membutuhkan perjuangan yang berat. Yang akan kita bahas ya dalam kajian sore ini adalah bagaimana agar amal-amal yang sudah kita perjuangkan orang mubah ya, agar amal-amal yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita kerjakan tidak mabur pahalanya. Ini kita berpuasa contohnya ya. Nih, anak-anak ada anak-anak ya. Yang tahu siapa? Ada yang bisa menjawab apa tidak? Syarat sahnya puasa. Puasa itu kalau dikatakan sah itu harus seperti apa? Itu namanya syarat sahnya puasa. Ada yang bisa menjawab? Anak-anak atau kaum ibu di belakang? Boleh menjawab. Nanti akan saya kasih hadiah buku ini. Ada sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Oke, silakan Mas. Menahan lapar dan dahaga. Iya. Oke. Alhamdulillah ini luar biasa. Ya. Di antaranya syarat sahnya salat adalah menahan lapar dan syarat sahnya puasa ya. Itu adalah menahan lapar dan dahaga. Ya. Ada satu lagi syarat sahnya salat yang belum disebutkan oleh Mas. Ada, syarat sahnya puasa kok, ya. Tadi benar sudah menahan lapar dan dahaga, masih ada satu lagi. Apa kira-kira? Ada yang bisa? Ya, orang tua boleh lah. Orang tua tapi kamu ibu, ya, bapaknya udah. Ya, kamu ibu boleh. Ya, silakan Mbak kalau bisa. Apa Mbak? Kalau ngintip-ngintip para menjawab pakai. Apa jawabannya? Iya, boleh lah. Iya. Iya. Alah, ya, beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam ya orang perlu puasa nggih. Ya. Iya, ini untuk laki-laki karena bukunya mulia dengan jenggot dan tidak isbal. Ini untuk laki-laki. Masih ada lagi ya. Agar puasanya dianggap sah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, itu apa lagi salah satunya kaum bapak? Ya, Bang Komat. Ya benar, niatnya belum. Harus dengan niat nggih? Harus dengan niat. Kalau puasa Ramadan itu harus dengan niat. Kecuali puasa sunnah itu boleh kita niatnya di pagi hari atau ketika sudah separuh jalan. Tapi kalau puasa Ramadan atau segala macam ibadah pada hakikatnya harus disertai dengan niat. Niat itu tidak dilafalkan. Niat itu adanya di dalam hati. Begitu juga dengan berpuasa. Agar sah
maka harus dengan niat, ya. Kalau hanya tidak makan dan tidak minum tapi tidak niat puasa, ya bukan puasa namanya. Ya, bukan ibadah. Makanya harus ada niat dan rukunnya adalah tidak makan dan tidak minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja ya enggak apa-apa. Nggih. Kalau namanya lupa tidak mengapa. Itu diantaranya. Nanti kita masuk ke kajian terlebih dahulu. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya menjaga amal lebih sulit daripada beramal itu sendiri. Karena Allah mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwasanya, ya, berapa banyak orang yang beramal akan tetapi tidak mampu menjaga amalannya, sehingga besok di yaumul qiyamah dia termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Di dalam syariat agama Allah ada yang namanya kebaikan-kebaikan yang nanti bisa menghapus keburukan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Akan tetapi kebalikannya juga ada. Ada keburukan yang menghapus kebaikan. Manusia secara umum mereka mengetahui bahwasanya ibadah-ibadah salat itu menghapus keburukan-keburukan, menghapus dosa. Ibadah puasa menghapus dosa. Ibadah salat tarawih menghapus dosa. Ibadah sedekah menghapus dosa. Tapi banyak yang tidak tahu apa yang bisa menghapus pahala salat misalnya. Apa yang bisa menghapus pahala puasa. Puasanya sah, tadi sudah niat, sudah tidak makan dan tidak minum. Sah puasanya. Akan tetapi tidak mendapatkan pahala karena batal pahalanya, bukan batal puasanya. Ini terhapus pahalanya. Ini yang akan kita coba pahami. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yakhsanuna annahum yukhsibuna sun'a. Katakanlah, maukah kamu aku beritahukan kepada kalian bahwasanya dengan orang-orang yang paling buruk, ya paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sesat di dalam perbuatan mereka, yang sia-sia dalam perbuatan mereka dalam kehidupan di dunia, dan mereka menganggap mereka sudah berbuat yang sebaik-baiknya. Ya, ini mereka sudah menyangka bahwa amalannya pasti baik, pasti diterima. Akan tetapi ternyata di mata Allah tidak ada nilainya. Ini, ya, kata Allah, ini adalah orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Lalu kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Besok di yaumul qiyamah kita akan membawa amal yang banyak, berarti amalannya numpuk kayak gunung. Sing semending berarti numpuknya kayak apa? Kayak segan piring kayak. Numpuknya semending. Kalau yang banyak ya kayak bukit, yang banyak lagi kayak gunung. Itu. Semuanya kita seperti itu nanti. Ya. Wa qaddimna ila ma'amilu min amal, dari amal-amal, faja'alnahu haba'an mansuron.
kata Allah tabaraka wa taala. Maka kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Yang tadi sepiring kabur, ya. Suatu gede jumlahnya kabur. Bahkan yang segunung selamat akeh amalane ternyata bisa kabur. Kenapa? Itu tadi mereka orang-orang menganggap bahwa dia sudah beramal yang sangat banyak, jebulannya amalnya tidak dinilai oleh Allah tabarak wa ta'ala. Maka ini penting untuk kita pahami, kita mengetahui agar kita beramal itu mendapatkan pahala, agar kalau dalam konotasi dengan kehidupan dunia kita ngodeki oleh upah, ya aja mung kesel tok. Ya panjenengan puasa oli mung kencot karo ngelaktok, ya sayang. Panjenengan salat tarawih oli mung apa? Lapakane panas karo bayakane gapeh tok. Arali pahala. Itu. Ini karena kekurangan ketidaktahuan ilmu kita. Itu. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Nih, barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, maksudnya dari amalannya. Barang siapa di dalam sholatnya ini ya, ini maknanya. Di dalam sholatnya, di dalam puasanya, di dalam segala macam ibadahnya. Ini maksudnya. Wa man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa di dalam ibadahnya mengharapkan kehidupan dunia dan wazinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka akan kami penuhi kepada mereka amal-amal mereka kepada yang dia tujukan. Dan mereka tidak akan yubkhasun, tidak akan dikurangi oleh Allah sedikit pun. Ini. Ya, bisa dipahami ya? Barang siapa ibadahnya tujuannya untuk dunia, maka oleh Allah akan dijadikan memang seperti itu. Tidak akan dikurangi sedikit pun juga. Barang siapa beribadah sholat misalnya karena ria, karena pengen dilihat oleh orang lain, maka akan dijadikan dia seperti itu. Akan dijadikan dia orang yang terkenal, kayak ngger salat karo kayak apik banget. Ya di mana-mana terkenal. Itu oleh Allah sengaja seperti itu. Ya. Akan tetapi tidak akan mendapatkan pahala, hanya mendapatkan ketenaran di dunia. Ini. Lalu Allah melanjutkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu orang-orang yang seperti itu, tidak ada bagian dari mereka di dalam akhirat nanti kecuali neraka. Wa khabita ma sana'u fiha. Ya khabita itu apa? Habita. Apa? Iya, batal, ya, sia-sia. Apa yang mereka kerjakan sia-sia. Wa batilun, dan batil, ya, sia-sia dan batil. Makanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi puasanya, sholatnya, sodakohnya, semuanya sia-sia dan batil, ya, karena tidak dianggap oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini harusnya kita harus memahami. Jemaah rahimakumullah, itulah beberapa di antaranya ayat-ayat yang membuat kita harus sadar, ya, bahwasanya perjuangan menjaga amal itu sulit daripada beramal itu sendiri. Kita memaksa diri untuk beramal, ya,
Dalam kehidupan dunia kita, setiap hari kita memaksa diri, berjuang untuk bisa istiqomah di dalam amal-amal. Akan tetapi, ya jangan sampai kita tidak bisa menjaga amal-amal kita. Karena sedikit saja kita tergelincir, bisa jadi amalan-amalan yang sudah kita kerjakan selama bertahun-tahun menjadi batal. Menjadi habito dan batal tadi. Sia-sia dan batal. Dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah bersabda, terjemahannya kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya manusia paling pertama yang akan dihisab urusannya pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang mati syahid. Lalu dia ditantangkan dengan pahalanya. Lalu Allah mengingatkan nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepadanya. Maka dia pun mengakuinya. Allah berfirman, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Ini jawaban orang yang mati syahid tadi. Apa jawaban Allah? Kamu berdusta. Akan tetapi sebenarnya kamu berperang agar kamu dikatakan sebagai pemberani. Dan kamu telah dikatakan seperti itu di dunia. Ini maksudnya tadi. Barang siapa yang beramal untuk tujuan duniawiyah, maka dia akan diberikan gelar di dunia. Dia seorang syahid yang gagah berani. Terkenal di mana-mana, perang tidak pernah kalah. Tapi besok di yaumul qiyamah tidak berguna di mata Allah. Karena sudah diberikan di dunia. Barang siapa misalnya mencari ilmu untuk menjadi dai kondang, maka dia akan menjadi dai kondang. Di dunia dia tenar, tapi di akhirat nanti akan ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kamu sudah mendapatkan bagianmu di dunia. Sudah amplope kandel-kandel. Gini betul? Tanggapannya akeh. Begitu. Di dunia sudah, di akhirat jangan mengharap. Itu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya sampai dilemparkan ke dalam dasuk neraka. Orang kedua adalah didatangkan seseorang yang mempelajari ilmu agama, mengajarkannya dan membaca menghafal Al-Quran. Maka didatangkan lalu Allah mengingatkan kalimat nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepadanya. Maka dia pun mengakuinya. Allah berfirman, apa yang kamu perbuat padanya? Dia menjawab, aku sudah mempelajari ilmu agama, mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu. Apa jawaban Allah? Kamu bohong. Akan tetapi sebenarnya kamu menuntut ilmu agar kamu dikatakan sebagai orang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar dikatakan dia adalah seorang qari, seorang yang pandai membaca Al-Quran. Ini, ya. Oleh Allah tidak dianggap. Karena sudah di dunia dia sudah diberikan sesuai dengan yang dia niyati. Siapa yang mau belajar agama untuk agar terkenal. Siapa yang belajar Al-Quran agar disebut sebagai orang yang pintar. Ya maka akan diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia. Besok di akhirat akan tertolak. Tidak akan mendapatkan pahala dan akan diseret ke dalam neraka. Ini kurang lebih seperti itu. Hadisnya masih panjang. Ya. Tadi pertama orang yang jihad, yang kedua orang yang belajar Al-Quran, terus yang ketiga adalah orang yang diberi harta yang banyak. Ya, dia mengatakan saya memberikan harta untuk bangun masjid, untuk menyantuni anak yatim, untuk melu korban, untuk naik haji. Akan tetapi semuanya ditolak oleh Allah, tidak diakui oleh Allah. Karena pada hakikatnya dia melakukan itu semuanya karena pamer agar dikira orang dermawan, ya naik haji agar supaya dia mendapatkan haji, ya ikut korban agar supaya mendapat status sosial di masyarakat misalnya. Itu semuanya sehingga tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua amal-amalnya sia-sia dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu. Jamaah rahimakumullah, itulah kira-kira ya. Kalau kita
beramal akan tetapi tidak mengetahui, maka kita akan sia-sia dalam amalan kita. Hal tersebut harus kita ilmui agar supaya kita benar-benar mendapatkan pahala dari amal-amal yang kita kerjakan dengan susah payah. Ya. Kita mengerjakan amal yang susah payah nih. Bangun malam, sementara orang kafir kan lagi lali-laline turun nggih. Nggih jam 4 atau kaum ibu lebih sengsara lagi. Ya jam 3 atau setengah 3 sudah bangun untuk mempersiapkan suami dan anak-anaknya beribadah, makan sahur. Ini membutuhkan perjuangan. Itu. Bisa saja pahala ibu itu gugur anggar esuk-esuk ngedumel. Gini kan? Iya, ngerasa esuk ngedumel mari bojone misalnya. Ya, tidak ikhlas menjalankannya itu membuat pahalanya gugur. Ini yang harus kita hindari. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita akan bahas terkait dosa-dosa yang bisa menggugurkan amal soleh. Ya, dosa-dosa yang bisa menggugurkan amal soleh. Ini pertama yang harus kita waspadai. Ya, ada dosa yang bisa menggugurkan amal soleh. Panjenengan sudah beramal, sekarang berumur berapa? Ya, sudah 40 tahun beramal soleh. Gara-gara melakukan dosa satu kali, bisa saja ya pahala-pahala selama 40 tahun ibadah sholat gugur seketika. Bisa saja. Ya. Karena di sini ada yang namanya penggugur amal secara total. Di antaranya adalah kesyirikan dan kekufuran. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malahum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Di antaranya dosa ya, itu yang besar adalah kekufuran, murtad dari agama Allah. Ya. Itu. Maka akan sia-sia amalannya. Panjenengan sudah berumur 60 tahun misalnya, sudah 59 tahun menjalankan sholat. Ya maaf, misalkan mungkin sekitar 40 tahun menjalankan sholat dari mulai usia balik. Ya. Lalu umur 59 masih sholat. Begitu umur 59 itu murtad dari agama Islam. Maka sia-sia semuanya, tidak akan dilihat. Ini. Begitu juga kalau panjenengan kita melakukan kesyirikan, sama saja. Amalan-amalan kita yang sudah lalu akan terhapus sia-sia seluruhnya. Allah berfirman, "Walau asyraku la khabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau sekiranya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Makanya kita harus mengetahui bentuk-bentuk dosa, terutama dosa besar ini, dosa kesyirikan, ya, agar supaya kita tidak sia-sia amalnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Balaqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yakhbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu bahwasanya jika kamu syirik maka akan batillah, akan sia-sialah amal-amal kamu dan kamu termasuk menjadi orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Ya. Kita sudah beramal, ya, akan tetapi karena kita melakukan kesyirikan, ya, maka kita akan amal-amal kita akan terhapus. Ini ada
dosa-dosa yang menjadi menggugurkan amal secara total. Di antaranya tadi kekufuran, kemurtadan, kesyirikan. Contoh ya, misalnya kalau panjenengan kaum muslimin sudah sekarang ini kok masih ada kaum muslimin yang mendatangi dukun misalnya. Ini bentuk kesyirikan besar. Ya. Maka dia akan terkena dua keadaan. Ya, ada dua keadaan. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa mendatangi seorang dukun atau seorang peramal, seorang yang mengetahui seorang yang mengaku mengetahui hal-hal gaib. Ya, tidak peduli pakaiannya seperti apa, nggih? Ya, tidak peduli pakaiannya, mau pakaian kiai, pakaian ustadz, pakaian apa saja, kalau dia mengaku mengetahui hal gaib, kue jenenge dukun. Ini harus kita pahami. Ya, agar tidak salah. Karena dukun sekarang pinter, setannya pinter. Berkamuflase sebagai seorang kiai, seorang ustadz. Ini. Yang harus kita pahami di sini. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, seorang dukun, dan bertanya terhadap sesuatu, maka tidak akan diterima saginya sholatnya 40 hari. Sholatnya, pahala sholatnya semuanya lah hancur lebur 40 hari. Itu hanya bertanya. Hanya bertanya. Ya, bertanya. Ini belum mempercayai, belum mengamalkan. Tembe takon tok. Ya, kita berlindung pada Allah Taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amalan kita. Yang ngertakone sepisan 40 dina, ngertakone ping pindho. Yang ngertakone nang bulan Syawal berarti puasane mubah nggih. Iya, 40 hari hilang begitu saja. Berbeda lagi dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man atakahinan fasaddaqu bima yaqul." Barang siapa berdatangi dukun, bertanya dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun. Ya, kalau tadi bertanya tok, belum membenarkan. Kalau sekarang, kalau sudah membenarkan perkataan dukun, ngandel omongannya apa yang dikatakan, apa yang terjadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia kafir, telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir kepada Al-Quran berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Ya, kalau ada orang Islam sholat, puasa, tapi percaya omongannya dukun, batil semuanya pahala amal-amalnya. Nih, berapa banyak kaum muslimin yang ngasih seperti itu? Bonten apa mboten? Masih sangat banyak. Kita alhamdulillah di lingkungan kita ya sudah belum 100%. Nggih, tapi ya sudah 70% lah. Ya. Alhamdulillah, itu juga alhamdulillah. Ya. Karena ada sebagian dari kita ya masih mempercayai hal-hal seperti itu. Padahal konsekuensinya itu seperti itu. Akan membuat amalan-amalan kita menjadi sia-sia dan batil. Itu. Jemaah rahimakumullah. Bahwasanya syirik akbar seperti misalnya meminta kepada mayat, ya, orang-orang yang melakukan ziarah kubur, mereka kira-kira ke kuburan ngapain?
Ya. Mereka meminta kepada mayat, ya akhi. Ini kesyirikan besar. Kesyirikan besar. Dan ini menggugurkan amal secara total. Gak berguna sholat mereka ketika mereka masih melakukan hal-hal seperti itu. Meminta kepada wali, meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Dan ini ya terjadi di masyarakat sangat banyak. Menyembelih untuk jin, melakukan sedekah laut ataupun sedekah bumi. Ini semuanya syirik yang menggugurkan amal-amal kita secara total. Semua praktek ini membatalkan seluruh amal soleh kita semuanya. Di antaranya lagi ya adalah kalau kita mencela dan merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina Al-Quran, menghina sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dan lain sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan amal-amal kita secara total. Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu." Barang siapa yang kafir sesudah iman, maka sungguh sia-sialah amalnya. Bahwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Eta. Jika sudah tahu itu adalah sebuah ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka jangan sampai kita menghina syariat agama Allah. Kalaupun kita belum mampu untuk melaksanakannya, maka kita diam. Ya, banyak kaum muslimin, orang Islam yang mengejek atau mengolok-olok hukum Allah. Misalnya syariat menyatakan bahwasanya kaum laki-laki boleh menikahi lebih dari satu wanita. Orang-orang pemikiran liberal mereka mengolok-olok. Itu tidak adil katanya. Itu contoh. Ya. Padahal Allah tidaklah menurunkan hukum kecuali sesuai dengan hikmah. Ya. Lalu diantara termasuk kekufuran juga adalah mencaci maki Allah. Tadi yang hampir sama, mencaci maki, mengejek Nabi Muhammad, ya, mengejek Al-Quran. Berapa banyak orang di luar sana, mereka terang-terangan menginjak Al-Quran, membakar Al-Quran di depan umum. Kalau mereka sih orang kafir nggak apa-apa, ya, percuma kalau diomongin juga. Kalau diomongin dengan kata-kata, nanti mereka akan membalas dengan kata-kata yang lebih pedas. Karena mereka pada hakikatnya orang-orang yang tidak punya ilmu. Sehingga biarkan saja orang-orang seperti itu. Akan tapi pada kenyataannya adalah kaum muslimin. Yang kita berbicarakan adalah orang Islam. Yang mengerjakan sholat. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menggugurkan amal secara total. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah wa akhbata a'malahum." Yang demikian itu disebabkan karena mereka benci terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maka sia-sialah amalan mereka. Kalau kita membenci, ya, membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maka itu akan membuat amal-amal kita menjadi sia-sia. Kalau ada orang yang lebih suka dengan contoh dari orang lain daripada contohnya Rasulullah, ini sama saja. Tidak suka dengan yang dicontohkan Rasulullah, lebih suka mencontoh lain. Tidak suka dengan aturan Rasulullah, lebih mengikuti aturan orang lain daripada aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk penggugur amal-amal solih. Ketika dikatakan sunnah Rasulullah seperti ini, nyong tara melulah. Ya, nyong wis duwe cekelan dewek, nyong melu kiyaine, nyong melu organisasiku, nyong melu pemerintahku, misalkan seperti itu. Tidak boleh. Ini menggugurkan amal-amal kita.
Jamaah rahimakumullah. Itu tadi diantara dosa-dosa yang bisa menggugurkan amal soleh secara total. Ya, total. Ada juga penggugur dosa yang tidak total tapi sebagian. Artinya amalan kita dikurangi, ya, dikurangi pahalanya. Di antaranya adalah syirik-syirik kecil, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Ya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat kaum muslimin bertanya, "Wa ma asyirkul asghar?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qal ar-riya, yaitu riya atau pamer. Itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ala ahbarikum bima huwa akhfafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau aku kabarkan kepadamu sebuah aktivitas yang aku takutkan kepada yang menimpa kepadamu dari lebih aku takutkan dari fitnah dajjal. Ya. Qala kulna bala. Mau ya Rasulullah. Faqala asyirku khafiyyu ayyakumar rajulu yusalli yuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajul. Bahwasanya yang paling aku takutkan adalah bahwasanya kamu sholat, ya, lalu kamu memperindah sholat kalian disebabkan karena ada orang-orang yang melihat. Ini namanya syirik kecil, ya, syirik-syirik yang tidak terlihat, ya, tidak terlihat dan itu sangat samar-samar, ya. Dan ini harus kita pahami. Karena kalau kita melakukan riya ini dari awal kita melakukan ibadah, rianya dari awal. Ujuk-ujuk kepengennya karena pamer, ya. Nyong dari imam kepengin pamer misalnya. Itu dari awal dia sudah tidak mendapatkan pahala. Gini apa nggih? Nggih, kalau yang tadi lagi sholat awalnya ikhlas. Begitu kelihatan ada siapa yang masuk, ya, lalu sholatnya diperbagus. Ini berarti, ya, ikhlasnya separuh tok separuh sana ora ikhlas, tercampur dengan riya. Ini jamaah rahimakumullah, bahwasanya hal-hal ini yang harus kita pahami. Ya, kalau kita menjalankan syirik-syirik kecil ini, riya utamanya. Riya itu batire berarti apa? Kemarin riya, ada sum'ah, ada ujub. Riya kia kepengen dideleng, sum'ah kue kepengen tersebar beritanya, ya dikrungu. Nyong misalnya ya panjenengan bertahajud langsung share di grup RT. Ayo lur sahajud jam loro. Ini berarti kita semua, ya, bahwasanya kita melakukan ibadah kepengin orang lain ngerti ke semua jenengan lain. Yang berujub dia merasa diri kita alim, itu bangga terhadap amalan diri sendiri. Ini diantara bentuk-bentuk syirik kecil ini, yaitu riya, ujub dan sum'ah. Ini semuanya bisa menggugurkan pahala amal-amal kita. Ada yang di awal tadi, kalau sudah dari awal niatnya, rianya dari awal, ya sudah gugur dari awal. Kalau niatnya di tengah-tengah, ya di tengah-tengah itu, ya bisa saja mendapatkan pahala, bisa saja gugur kabehan. Itu. Atau kadang yang sudah terakhir, kita menjalankan tadi sholat tahajud sebenarnya sampai akhir ikhlas, ya, begitu bersolat nyekel HP, ya, kepengin lah nge-share maring batin. Nah ini ya, saya baru selesai rong jus misalnya di grup RT atau grup kerjaan atau teman-teman panjenengan yang lain, ya, ini membuat apa? Membuat pahalanya bisa berkurang ataupun bahkan bisa terhapuskan. Ini hal-hal yang harus kita waspadai.
Begitu juga ya, ketika kita sudah melakukan meniatkan segala sesuatu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita harus yang terbaik yang harus kita lakukan. Ya, contoh dalam Al-Quran Allah berfirman dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan dan apa yang kami keluarkan untukmu dari dalam bumi berupa hasil panen. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikunaha walastum biakhidhihi ila an tughmidu fih. Ya, janganlah kamu memilih ya dari yang hasil panen tersebut yang jelek-jelek yang akan kamu nafkahkan di jalan Allah, padahal kamu sendiri tidak melihat, tidak mau mengambilnya. Ya, ini. Bahwasanya Allah itu maha kaya, maka ketika kita meniatkan beribadah kepada Allah harus dengan ilmu, harus tahu. Ya, kalau kita sengaja sekali lagi dari awal kita sudah sengaja meniatkan menafkahkan harta kita yang buruk-buruk karena kita menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu semuanya akan gugur. Ya, pahalanya membuat amalan kita menjadi sia-sia. Akan tetapi ketika kita sudah menafkahkan dengan ikhlas, ya, ada juga yang membuat amalan kita menjadi sia-sia di belakang, yaitu kata Allah dengan manna wa adza. Ya, dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima. Ini, jadi ada yang gugur di awal, ada yang gugur di tengah, ada yang gugur di belakang. Makanya kaum muslimin rahimakumullah harus paham ya, agar supaya amalan yang sudah kita kerjakan dengan berat, ya, jangan sampai menjadi sia-sia. Jemaah rahimakumullah, waktu sudah jam 6, ya kurang sedikit lagi. Sebelumnya saya punya dikasih ini 2. Siapa yang mau ini? Ya. Ya, panjenengan boleh saya kasih jawab pertanyaan. Pertanyaannya mudah saja. Contoh syirik akbar itu apa? Silakan. Contoh syirik akbar. Ya, Mas. Ya, monggo. Enggak mau jenengan. Gampang, Pak. Dan lagi contoh ciri kecil kamu lagi karena ini. Ya, siapa lagi? Siapa yang jawab tadi? Di sini? Oh, sudah, kemarin sudah, sekarang sudah. Yang lain. Ya, ini Pak Samarnya. Ya, sudah. Ya. Biar tidak terkumpul jadi satu. Jemaah rahimakumullah, masih sangat banyak nih. Ya, dosa-dosa yang bisa menggugurkan amal. Insya Allah kita lanjutkan di hari napa nggih? Pak Rabu nggih. Insya Allah asal sehat, asal waras nggih, asal ora keturun. Insya Allah mboten nggih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.